Oke, langsung aja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita melanjutkan dari pertemuan keempat kemarin ya, karena pertemuan empat ada kendala. Jadi hari ini saya langsung mengulas terkait bagaimana mengklasifikasikan menggunakan ASTO dan juga USCS. Nanti setelah saya menjelaskan materinya, langsung ada post test untuk di pertemuan 4 kemarin yang belum dilaksanakan. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, di ASTO langsung aja bagaimana cara mengklasifikasikannya. Jadi yang pertama, teman-teman harus melihat terlebih dahulu di bagian sini. Sebentar, nih di bagian sini. Antara granular material atau silt clay material. Nah, ketentuannya di mana? Ketentuannya letaknya di sini. 35% atau kurang dari total sampelnya itu yang lolos nomor 200. Kalau yang silt clay itu kebalikannya. Kalau ini adalah 35% atau kurang, kurang dari 35%. Kalau silt clay ini itu lebih dari 30%. Jadi kebalikannya. Dari total sampel yang lolos ya. Passing itu lolos artinya ini. Jadi yang kemarin berdasarkan hasil praktikum, itu kan teman-teman bisa melihat tuh, yang lolos nomor 200 itu berapa persen. Nah, nanti ditentukan pakai masuknya ke granular material atau ke silt clay material. Nah, semisal nih ternyata didapatkannya granular material. Contoh misal seperti itu. Karena yang lolos nomor 200 misal 20% seperti itu. Jadi nanti Saman memilihnya adalah di granular material. Nah, ini Saman centang, gitu aja. Granular material dicentang. Setelah itu, kalau Saman sudah menentukan bahwa Saman masuknya ke granular material, yang silt clay material ini itu dihiraukan saja. Jadi kita fokusnya langsung ke granular material saja. Jadi langsung saja kita masuknya ke granular material. Kalau didapatkan granular material. Jadi yang bawah ini dihiraukan saja. Nggak perlu dilihat, kecuali kalau sama didapatkannya silt clay, baru yang atas ini tidak usah diperhitungkan, langsung masuk fokuskannya di bagian bawah ini. Saya contohkannya pakai granular material ya. Oke, katakanlah sama mendapatkan granular material, berarti ini granular material. Setelah itu teman-teman lihat di bagian sini, yang ini terlebih dahulu, di bagian shift analyze-nya. Di sini ada nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Yang dilihat bukan tanah yang tertahan, tapi tanah yang lolos. Kalau sama sudah menghitung melalui Excel-nya, sama akan mendapatkan persentase yang lolosnya. Nih, persentase yang lolosnya, bukan persentase yang tertahannya. Nah, difokuskan, dicek pada bagian nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Nah, kemudian nanti dicek ya. Misal nih di nomor 10 pengecekannya cuma ada di sini aja. 50 maksimalnya di sini 50%. Ya, artinya di sini maksudnya persen. 50 max artinya maksimal 50%. Kalau didapatkan lebih dari 50%, berarti kan salah. Nah, kalau salah ini dicoret saja. Gitu. Nah, lagi misal nomor 40. Nah, nomor 40 ini dapetnya saman berapa? Nah, misal 30% maksimal. Sesuai apa enggak? Punya sampean berapa persen? Nah, ini persyaratannya 30% maksimalnya. Kalau sampean lebih dari 30% berarti ini salah. Nah, gitu. Yang 50% maksimal. Nah, punya SMA berapa? Kalau didapatkan misal 40%, berarti kan masuk nih. Karena di sini ketentuannya maksimum 50%. Kalau punya SMA 40%, berarti sesuai. Dicentang saja. Nah, kalau yang ini minimalnya 51% minimalnya. Jadi 51% ke atas. Otomatis kalau tadi 40% itu kan berarti 51 minimumnya 51 kan berarti salah. Salah nih. Nah, ini dilakukan di kesemuanya. Yang ini nomor 200, ini ketentuannya ini semuanya digitukan. Jadi semuanya nanti dicek.
Ini eh, sesuai apa tidak, sesuai apa tidak. Itu nanti lebih mudahnya diginikan, disilang, kemudian dicentang, disilang, dicentang gitu aja. Contohnya seperti itu. Ya, nanti disesuaikan dengan hasil dari gradasinya. Nah, ini semuanya dilakukan seperti itu. Begitu juga untuk yang bagian bawah terkait liquid limit dan plasticity indexnya. Misal contoh liquid liquid limitnya dapatnya berapa? Misal contoh liquid limitnya dapatnya 20 seperti itu. Liquid limit dapatnya 20. Berarti 40% maksimum ini menurut Mas Supendi gimana? Sesuai apa tidak? Saya mendapatkan liquid limit 20. Ketentuannya di sini 40% maksimum. Berarti ini dicentang atau disilang? Centang, Pak. Oke, dicentang, benar. Ini berarti dicentang. Berarti yang sebelah sini, misal liquid limitnya tadi kan 20 ya. Enggak, tak tulis di 20. Nih, misal 20. Berarti ini dicentang atau disilang? Silang. Nah, benar. Oke. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Contoh misal, pertanyaan lagi untuk eh, Bima Hadi Nugroho. Misal saya mendapatkan eh, plasticity index-nya sama dengan misal 3. Nah gitu. Dari hasil pengujian plasticity index-nya dapatnya 3. Ini dicentang atau disilang? Dicentang, Pak. Disilang, Dicentang. Pak. Centang atau disilang? Dicentang, Pak. Centang. Kalau yang ini 10 max ini Disilang, Pak. kenapa kok disilang? Samar mendapatkan plasticity index sama dengan 3. Ketentuannya maksimum itu 10. 10 max kan berarti maksimum 10. Berarti Ya, sesuai atau tidak sesuai? sesuai. Nah, berarti kan disesuai, berarti Ya, dicentang. Gitu ya. oh, Dan ini ya. dilakukan untuk kesemuanya. Nanti semua dilakukan dicentang, silang, centang, silang seperti itu. Nah, untuk yang NP ya, untuk yang NP, NP ini adalah ketika sama mendapatkan plasticity index itu sama dengan 0. Ketika PI sama dengan 0, berarti NP ini terpenuhi. Kalau sama plasticity index sama dengan 3, NP ini berarti disilang. Gitu ya. Khusus untuk yang NP. Nih, kalau semuanya kan ada ketentuannya. Nah, setelah sampai sini, tadi kan sudah sampai sini. Nah, itu selesai. Kemudian cara menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah dicari dalam satu kolom ini yang semuanya dicentang. Ketika ada salah satu yang disilang, itu maka tidak digunakan. Contoh misal gini, ini kan disilang, silang, silang. Ini perlu diketahui ya, 6 max ini berlaku untuk yang sebelah sini dan juga sebelah sini. 6 max ini untuk sebelah sini dan juga, aduh, 6 max ini untuk sebelah sini dan juga untuk sebelah sini. Jadi dua-duanya. Gini ya. Nah, misal ini silang-silang semua. Berarti ini disilang. Kemudian ini dicentang, dicentang, dicentang. Oke, berarti ini masuk. A3 dicentak, disilang, disilang, disilang. Berarti ini disilang. Di sini disilangnya satu, dicentangnya ada dua. Menurut Mas Ricky Johan, gimana ini? A24? Tidak masuk, Pak. Oke, tidak masuk. Berarti disilang. Nah, ini misal gini. Nah, ini juga berarti disilang. Berarti kan yang masuk adalah A1B. Karena semuanya dicentang. Seperti itu. Ya. Jadi jika ada salah satu yang disilang atau salah, itu tidak terpenuhi. Semuanya harus terpenuhi. Seperti itu. Gitu ya. Itu untuk ASTO.
Sampai sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mudah ya untuk Asto. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke USCS. Nih, kita lanjut ke USCS. Nah, USCS itu simpelnya eh, teman-teman itu berada di sini awalnya. Tak gambar nih gini ya. Di sini ya. Jadi teman-teman berangkatnya dari sini dulu, di titik tengah-tengah ini. Nah, kemudian teman-teman akan dihadapkan oleh dua. Yang pertama sebelah sini, yang kedua sebelah sini. Dihadapkan oleh dua pintu. Analoginya seperti itu. Nah, teman-teman masuk yang mana? Masuknya ke pintu coarse grain soil atau ke fine grain soil. Dengan ketentuannya ini. Kalau coarse grain soil, ini more than 50% retain nomor 200. Artinya apa? 200%, diayakan nomor 200 itu yang tertahan itu lebih dari 50%, ya. Kalau yang fine grain soil itu yang lolos itu lebih dari 50%. Ini sebenarnya kebalikan saja. Kalau semisal didapatkan yang lolos nomor 200 itu 60%, berarti kan yang tertahan pastinya 40%. Gitu. Jadi nanti pasti akan memilih salah satu. Kalau eh, yang coarse grain soil ini yang lolosnya itu lebih kecil dari 50%. Sehingga yang tertahan, yang retain itu lebih dari 50%. Nah, ini dipilih salah satu nanti sesuai dengan ketentuannya ini. Kalau ini yang lolos nomor 200 itu 50%. Nah, misal nih Mbak Diva Adriana, misal saya mempunyai tanah yang lolos nomor 200 itu 30%. Yang lolos nomor 200 itu 30%. Menurut sampean, aku masuk ke coarse grain soil atau fine grain soil? Mbak Ke Diva, fine grain soil, Pak. yang lolos 30% itu yang lolos nomor 200 itu 30%. Masuknya kemana? Ke fine grain soil. Kenapa kok fine grain soil? Yang lolos nomor 200 itu 30%. Aku mendapatkan hasilku seperti itu. Coarse grain soil, Pak. Kenapa kok coarse grain soil? Masih bingung? Masih bingung, Pak. Oke, coba Zulfahmi Akmal. Saya Pak. mendapatkan hasilnya yang tiga lolos nomor 200 itu 30%. Aku masuknya ke coarse grain soil atau fine grain soil. Fine grain soil, Pak. Kenapa kok fine grain soil? Karena di fine grain soil itu yang lolos persyaratannya 50 di bawah 50%. Jadi eh Martin of 50 more itu artinya lebih. lebih. Oh, berarti cross, Pak. Berarti maksudnya fine Cross apa grain coarse? soil. Cross grain soil. Kenapa kok coarse grain soil? Karena yang masuk kurang dari 50%, Pak, yang lolos. Di sini kan tulisannya more than 50% juga. Oke, bingung ya? Jawabannya adalah, yang benar adalah
adalah coarse grain soil. Nggak masuk dua inti pertanyaan. Yang benar masuknya ke coarse grain soil. Kenapa kok seperti itu? Karena kan yang lolos 200 kan 30%, ya kan? 30% lolos. Otomatis yang tertahan yaitu 70, ya kan? Dalam persentase 100. Ini ayakan 200 ini. Nah, yang lolos kan tadi 30%. Otomatis yang tertahan kan 70%. Nah, ini sesuai dengan yang coarse grain soil. Karena yang coarse grain soil itu yang tertahannya itu harus lebih dari 50%. Simpelnya, kalau yang lolos itu lebih dari 50% pakainya fine grain soil, kalau yang lolos itu lebih dari 50% itu pakai fine grain soil, kalau yang lolos kurang dari 50% itu pakai coarse grain soil, gitu aja. Karena di sini kalau sesuai dengan USCS agak membingungkan, karena di sini ada pas itu yang lolos, kalau di sini aturannya retain atau tertahan, itu agak membingungkan. Jadi simpelnya sampean gitu aja. Kalau yang lolos nomor 200 lebih dari 50% itu pakai fine grain soil. Nih, fine grain soil ini. Kalau yang eh, lolos itu kurang dari 50% itu pakainya coarse grain soil gitu. Nah, kita di sini mendapatkan coarse grain soil. Nah, baru sampean masuknya ke coarse grain soil. Nah, sampean sekarang setelah masuk coarse grain soil, sampean juga akan dihadapkan oleh dua pintu lagi, yaitu ke gravel atau ke sand. Sampean juga harus milih di sini. Nah, eh, ketentuannya ini, kalau gravel itu yang tertahan nomor 4 itu harus lebih dari 50%. Kalau sen itu yang tertahan ayakan nomor 4, yang lolos ayakan nomor 4 itu harus lebih dari 50%. Gitu. Coba Mas Muhammad Ronald. Ya, eh saya punya punya hasil gradasi. ya. Yang lolos nomor 4 itu 90%, ya. Ah, ya, Pak. Yang lolos nomor 4 itu 90%. Masuknya ke gravel atau ke sand? Yang sen, Pak. Oke, yang sand. Oke, benar. Ya. Oke, oke. Semuanya udah paham ya? Jadi ini pengecekannya kalau di awal tadi itu nomor 200, sekarang kalau yang ada di sini itu pengecekannya di nomor 4. Ayakan nomor 4. Setelah misal teman-teman di sini mendapatkan sen. Nah, setelah teman-teman mendapatkan sen, sama berdirinya di sini, dihadapkan oleh dua lagi antara clean sand atau sand with fine. Dengan aturannya adalah ini, less than 5%, kurang dari 5% fine. Fine itu adalah persentase yang lolos nomor 200. Ini kan fine. Saya tak gambarkan lagi. Sama kan tadi sudah di sini. Nah, dihadapkan antara clean sand sama sand with fine. Nah, ketentuannya di sini fine, yang dimasukkan fine itu adalah ini. Ini fine ini. Yang berarti kan yang lolos nomor 200. Nah, yang lolos nomor 200 itu kurang dari 5% atau lebih dari 12%. Gitu. Oke. Sekarang coba eh Wisnu Purmasiha. Ketika misal nih saya mendapatkan yang lolos nomor 200 itu 20% kayak tadi. Yang lolos nomor 200 itu 20%. Berarti aku masuknya ke clean sand atau sand with fine. Wisnu, ya. Sandwich fan, Pak. Kenapa kok sand with fine? Karena lebih dari 12%. Oke, bener. Sekarang
Saya mahasiswa lain. Siapa ini? Coba Nanda Cahya. Kalau saya mendapatkan yang lolos nomor 200 itu eh 10%. Berarti saya milihnya clean sand atau sand with fine. Ya, gimana? Gak kedengeran? Paham dari itu ya. Soalnya kan kencan itu kan kurang dari 5%. Terus Ya, kan kan itu lebih dari. Jadi 10%-nya masuk yang mana, Pak? oke. Berarti sampean paham. Kalau kejadiannya adalah sampean mendapatkan persentase yang lolos nomor 200 di antara 5 sampai dengan 12%. Di sini kan nggak ada ketentuannya, ta? Nggak ya, ya kan? Yang 5 sampai 12%. Misal saya berikan contoh tadi 10%. Kan nggak ada nih di sini. Nah, sama lihatnya di sini. Oke. Yang 5 sampai dengan 12% itu akan menggunakan dua simbol. Jadi dua-duanya dipakai. Dua-duanya nanti dipilih. Satu simbolnya di clean sand, simbolnya clean sand itu yang ini, yang sand with fine itu nanti ini. Jadi menggunakan dua simbol. Satu dari sini, satu dari yang atas ini, satu yang juga yang dari atas, yang bawah. Itu. Itu kalau didapatkan dua-duanya di antara 5 sampai dengan 12. Gitu ya. Teman-teman lainnya paham ya kan? Intinya, saya akan baca di sini. Kalau didapatkan 5 sampai dengan 12%, kan bingung nih antara clean sand atau sand with wine. Nah, itu dipilih dua-duanya. Jadi masuknya ke sini nanti, masuknya ke sini dan juga ke sini. Gitu ya. Jadi masuknya ke dua-duanya. Nanti dipilih salah satu. Nah, eh, kita sekarang pakai skema yang satu simbol aja. Yang lolos nomor 12% sesuai dengan siapa tadi? Wisnu tadi. Kita pakainya yang sand with fine. Berarti sampean berada di sini. Sand with fine. Nah, setelah sampean mendapatkan sandwich fine, dihadapkan oleh dua lagi. Ini. Kalau yang atas itu nanti akan simbolnya SM. Kalau yang bawah itu nanti simbolnya akan SC. Nah, dilihat dari mana kategorinya ini. PI-nya itu dia kurang dari 4, itu untuk SM. Kalau SC itu PI-nya lebih dari 7. Atau bisa diplotkan di sini, plasticity chart-nya ini. Gitu. Hmm. Oke, gitu aja ya. Nanti saya bisa memilih, nanti bisa semisal sama mendapatkan sandwich fine, nah dipilih nih salah satu. Kalau yang dual simbol tadi, saya masuk ke dua-duanya, semuanya ini dicek. Empat ini dicek. Empat ini dicek. Itu. Misal yang pertama masuknya ke misal SW. Oke, berarti SW. Ini misal dua simbol ya. Yang atas masuknya ke SW. Yang bawah masuknya ke SM. Berarti kan klasifikasinya adalah SW, SM. Gitu. Itu kalau yang pakai dua simbol dengan yang lolos 200 di antara 5 sampai dengan 12%. Mungkin seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum kita saya share post testnya untuk pertemuan 4 kemarin? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan dipersiapkan, pastikan koneksinya internetnya lancar, supaya bisa mengerjakan post testnya dengan baik. Post test. Kan pretestnya kemarin sudah, sekarang post testnya.
Waktunya 7 menit ya untuk mengerjakan post testnya. Silakan dipersiapkan karena nanti akan dilakukan scan untuk mengarahkan ke Google Form-nya. Oke, sudah siap teman-teman? Sudah siap? Oke, silakan di-scan waktunya 7 menit.
Oke teman-teman, waktunya kurang 1 menit. Silahkan segera submit. Ini sudah ada 8 ya. Nih, masing-masing nilainya sudah muncul di sini. Silakan segera disubmit karena nanti setelah waktunya habis langsung saya tutup. Oke ya, waktunya habis ya. Oke, Google Form-nya saya tutup. Ada 21 mahasiswa. Nih, hasilnya ini. Saya urutkan dulu. Nih, dari nilai-nilainya. Oke ya, teman-teman. Ini nilainya silakan dilihat. Oke teman-teman, eh ini untuk hasilnya ya. Jadi ada beberapa yang nilainya sudah bagus, ada beberapa yang nilainya masih kurang. Eh, Langsung saja eh, di materi hari ini di pertemuan 5 ya. eh, Seperti sebelumnya, jadi ada pretest juga. Nanti langsung saja langsung mengerjakan pretestnya ya. Oke, sudah siap teman-teman semuanya? Untuk pretest di pertemuan 5, udah siap apa belum? Oke, Sudah, siap ya. Pak. Oke, kalau sudah siap, silahkan. Saya bentar, yang pos, yang pretest. Oke, nih pretestnya, silahkan. 7 menit dari sekarang. Yang minta linknya lagi, sampean scan ya. Harusnya bisa sampean scan ini. Atau sampean capture, sampean masukkan ke nih, QR Reader. Nah ini. Nah, sampean masukkan sini bisa. Nih, nih, sampean masukkan screenshotnya ke dalam sini. Itu nanti bisa. Nah, kenapa kok nggak saya kirimkan secara link untuk meminimalisir sampean membagi-bagikan linknya ke orang ke mahasiswa yang tidak mengikut Zoom ya. Kenapa saya buat barcode seperti itu?
Oke, teman-teman, sudah habis waktunya ya. Saya tutup. Ya, ada 21 mahasiswa. Nah, ini nilainya. Ini ya. Oke, waktunya sudah habis. Ini tak urutkan dulu. Nah, ini nilainya yang paling bagus. Ulfa Nadia sama Irfan Ferdiansyah dan juga Ainur Rohmah. Ini bagus ini. 95, 90, 90. Yang lainnya nggak apa-apa, nilainya masih belum bisa maksimal. Nanti silakan disimak materinya dengan baik-baik. Kemudian supaya post-testnya nanti nilainya bisa lebih bagus. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada nilai yang masih di bawah 70 ini, masih cukup banyak yang di bawah 70, nggak apa-apa. Disilakan disimak materinya dengan baik-baik. Nanti ketika mengisi post-testnya, itu diusahakan bisa lebih maksimal. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di materi di pertemuan ke-5. Oke, baik teman-teman, ini adalah di pertemuan ke-5 untuk materi kita pada minggu ini terkait pemadatan. Nah, eh, untuk outline materi kita, ini salah ya, pertemuan 5. Eh, kita akan mempelajari terkait prinsip dasar pemadatan tanah, standar Proctor Test, modified Proctor Test, faktor pengaruh pemadatan, efek dari pemadatan, pemadatan lapangan, serta bagaimana cara menentukan kepadatan lapangan. Mungkin terkait menentukan kepadatan lapangan, ini karena di kelas sore ya, jadi mungkin banyak yang sudah diproyek. Saya rasa sudah tahu bagaimana cara menentukan kepadatan tanah di lapangan. Saya jelaskan dulu terkait prinsip pemadatan tanah. Jadi ini adalah fundamental dari pemadatan tanah. Mungkin nanti teman-teman, mungkin bagi yang belum melaksanakan praktikum dan yang sudah melaksanakan praktikum, itu nanti teman-teman akan membuat 5 sampel dengan kadar air yang berbeda-beda. Kemudian akan dicari titik optimumnya. Seperti itu. Jadi ada beberapa sampel. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus memahami terkait gambar ini terlebih dahulu. Masih ingat kemarin di chapter 3 kita membahas terkait komposisi tanah. Ada tanah itu sendiri, kemudian ada air dan juga ada udara. Benar kan? Seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa gambar-gambar yang ini yang bentuknya tidak beraturan, ini maksudnya adalah soil solid atau padatan tanah atau tanah itu sendiri. Kemudian yang garis-garis seperti ini itu adalah air, seperti itu. Nah, sumbu X-nya ini adalah moisture content atau kadar air. Jadi semakin ke kanan kadar airnya semakin meningkat, di mana di pertemuan antara sumbu X dan Y ini adalah kadar air nol atau kering, seperti itu. Kemudian untuk sumbu Y adalah gamma atau berat volume. Seperti itu. Nah, ketika suatu tanah diberikan air secara terus-menerus, otomatis volume airnya dia akan meningkat. Ini ditunjukkan seperti ini. Atau komposisi air di dalam tanah dia akan meningkat. Nih, semakin ke kanan, porsinya kan semakin besar kan. Ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika air ditambahkan secara terus-menerus, itu air yang ada di dalam tanah juga akan meningkat. Ya, seperti itu. Kemudian, yang perlu sampean pahami, ini adalah tanah aslinya, ini juga tanahnya. Nah, dalam pemadatan, ya, itu teman-teman nanti akan mendapatkan yang namanya berat volume kering maksimum. Ya, berat volume kering maksimum. Coba Stefani, kalau saya bilang berat volume kering maksimum itu secara komposisi tanah itu ada apa saja? Volumenya, ada volume apa saja? Chapter 3. Ada volume
Gimana, Pak? Coba diulangi. Kalau saya bilangnya berat volume kering, ya, berat volume kering, itu di dalam tanah ada volume apa saja? Udara dan tanah. Oke, ada volume udara dan ada volume tanah. Gitu ya. Oke. Sekarang, kalau aku bilangnya adalah berat volume basah, mahasiswa lain. eh Krisna Bayu. Silakan Krisna Bayu. Halo Krisna Bayu. Ya Silakan Pak, dinyalakan ya kameranya juga. udah Pak pakai yang aksar itu Pak. Oh, oke. Kalau sampean saya bilangnya berat volume kering tadi dijawab oleh Mbak Sevani, itu ada volume tanah dan ada juga volume udara. Nah, sedangkan kalau saya bilang ada berat volume basah, maka akan ada volume apa saja? Volume tanah sama air Pak. Ada volume tanah, ada volume air, dan volume, Udara. oke, bener ya, ada tiga. Volume tanah, volume air, dan juga volume udara. Oke, sekarang kita masuk ke grafik yang sebelah sini. Di grafik di screen layar saya ini. Ternyata dalam prinsip pemadatan, itu ketika saya menambahkan air dan tanah secara terus-menerus, itu akan ada titik puncaknya, di mana proporsi tanahnya itu akan lebih atau paling tinggi. Nah, ini ditunjukkan pada W2. Nih, di dalam W2 itu proporsi tanahnya ini kan paling banyak dibandingkan dengan di kadar air yang lain. Di sebelah kanannya, di sebelah kirinya kan paling banyak. Artinya, ketika saya menambahkan air secara terus-menerus, tidak serta-merta tanahnya juga akan nambah seperti itu. Jadi ada titik puncaknya. Nah, otomatis kalau tanah yang digunakan untuk mendukung bangunan yang ada di atasnya itu kan berat volumenya berat volume keringnya harusnya semakin lebih tinggi kan semakin bagus. Kalau berat volume semakin tinggi kan tanah semakin padat, ya kan? Makanya tadi saya bilang di sini dalam pemadatan kita harus membutuhkan air, ya kan? Nih, dalam pemadatan kita harus membutuhkan air, tapi kita harus membutuhkan air yang tepat. Karena sesuai dengan prinsip dasarnya ini, ketika saya menambahkan air yang nggak tepat, misalkan airnya kebanyakan seperti ini. Nah, proporsi air air ini yang akan menggantikan proporsi tanahnya, sehingga tidak didapatkan tanah yang lebih banyak di dalam satu volume, karena airnya terlalu mendominasi. Contoh misal di garis yang paling akhir ini kan airnya lebih banyak kan dibanding di garis W2 ini. Tanahnya di sini lebih sedikit. Nah, dalam kondisi berat volume basah, dia tinggi karena masih ada air. Tapi ketika sudah berat volume kering, artinya kan ada volume airnya kan jadi hilang. Cuman ada volume, kata Mbak Sivana tadi, cuman ada volume tanah dan juga volume udara. Nah, volume tanahnya akan sedikit, sehingga berat volume keringnya juga akan kecil. Nah, tentunya dalam prinsip pemadatan kita harus mencari berat volume yang paling tinggi. Karena semakin tinggi tanah semakin padat, tanah semakin padat, tanah semakin kuat. Kan seperti itu prinsipnya. Nah, jadi kita harus mencari pada kadar air berapa tanah itu mempunyai berat volume kering yang paling tinggi. Nah, itu disebut dengan gamma D. Gamma itu berat volume, D itu artinya dry atau kering, berarti berat volume kering maksimum. Nah, itu kita dapatkan dari W2 ini. Dimana kalau sama lihat, ini adalah proporsi tanah yang paling banyak dibandingkan dengan kadar air di titik lainnya. Misal nih kita bandingkan dengan yang di sini, yang paling akhir. Itu kan tanahnya di sini sedikit. Dan juga kita bandingkan dengan W1. Ini kan proporsi tanahnya sedikit. Kalau di W2, ini adalah titik puncaknya.
Otomatis untuk mencapai titik puncak ini, kita memerlukan W atau kadar air yang tepat. Nah, kadar air yang tepat itu disebut sebagai OMC atau Optimum Moisture Content atau kadar air optimum seperti itu. Jadi dalam pemadatan hendaknya kita menggunakan kadar air yang tepat. Jadi kadar airnya nggak ngawur, ibaratnya seperti itu. Jadi ada kadar air tertentu di mana tanah bisa mendapatkan gamma D maksimumnya atau berat volume kering maksimum. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Oke ya, sudah paham berarti? Saya ulangi lagi bahwa di dalam pemadatan itu kita mendapatkan dua parameter utama, yaitu terkait eh, gamma D maksimum atau berat volume kering maksimum dan juga kadar air optimum. Bukan hanya kadar air saja, tapi kadar air optimum. Kadar air optimum adalah kadar air yang paling tepat untuk mendapatkan gamma D maksimum. Tentunya kalau diimplementasikan ke lapangan, ya kita pasti mencarinya kan kepadatan yang paling tinggi supaya mampu menopang bangunan yang ada di atasnya. Seperti itu. Gitu ya. Itu untuk prinsip pemadatan. Jadi ada dua parameter utama yang akan kita cari di dalam pemadatan ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujiannya, di mana eh, kalau teman-teman nanti praktikum itu akan menggunakan standar Proctor test. Nah, sebenarnya ada dua, yaitu standar Proctor test dan modified Proctor test. Ada dua. Nah, standar Proctor test yang membedakan antara standar Proctor test dan juga modified Proctor test itu letaknya bisa teman-teman lihat pada gambar ini, di mana pada bagian yang eh, pada bagian ini ada standar Proctor test, ini adalah modified Proctor test. Weight of hammernya ini kan 44,5, ini 24. Berat penumbuknya itu berbeda. Modified itu lebih berat. Dan juga layernya itu ada 5. Kalau standar itu cuma ada 3. Tinggi jatuhnya, height of drop-nya atau tinggi jatuhnya itu juga berbeda. Dia lebih tinggi untuk modified. Seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini. Nih, pemadatan tanah dimasukkan di dalam sampel ini, kemudian dijatuhkan penumbuknya. Nah, berat dari penumbuknya ini, kemudian tinggi jatuhnya, kemudian jumlah layernya di dalam satu sampel ini, itu yang membedakan antara standar Proctor test dan modified Proctor test. Nah, kenapa kok ada dua yang berbeda? Ada standar Proctor test, ada modified Proctor test. Modified Proctor test itu untuk mengadopsi energi yang lebih tinggi. Ya, sekarang kita masuk ke sini. Faktor yang mempengaruhi pemadatan. Ada yang namanya energi pemadatan. Dihitung dengan cara seperti ini. Jumlah jumlah tumbukan, ya, jumlah tumbukan. Kalau tadi ini jumlah tumbukannya 25, kemudian dikali dengan jumlah layernya. Kalau tadi standar kan 3, kalau modified itu 5, kemudian berat dari hammernya, berat dari penumbuknya, kemudian dikali dengan ketinggian jatuhnya. Kemudian dibagi dengan volume molnya. Ini akan mendapatkan energi pemadatan. Tentunya antara standar dan modified itu akan memunculkan energi pemadatan yang berbeda. Ya kan? Karena nilai-nilainya berbeda. Nah, modified ini lebih besar nilai energi pemadatannya. Nah, kenapa kok seperti itu? Apa sih pentingnya dari energi pemadatan ini? Nah, energi pemadatan ini nanti akan dikonversi dengan alat berat pemadatan yang ada di lapangan. Jadi nanti akan ada perhitungannya. Mungkin teman-teman kalau sudah eh, mengambil mungkin di mata kuliah manajemen ya nanti untuk menghitung terkait alat beratnya. Nah, itu teman-teman harus mengadopsi dari energi pemadatan ini. Jangan sampai nanti uji labnya pakai standar Proctor test, tapi alat yang digunakan itu dia lebih tinggi. Kan ada tuh
alat pemadatannya yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada konversinya. Ada yang dia itu konversinya itu besar, ada yang konversinya kecil. Ada alat pemadatan yang besar, ada alat pemadatan yang kecil. Nah, itu nanti dihitung. Nilai energinya dari standar Proctor test itu berapa, kemudian dikonversi dengan alat berat yang ada di lapangan. Tujuannya seperti itu. Nah, tentunya kalau energi pemadatannya itu besar, maka di modified Proctor test itu bisa mendapatkan gamma D maksimum yang lebih tinggi. Karena energi ini besar, energi untuk memadatkannya besar. Itu pasti akan mendapatkan gamma D yang lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman di lab menggunakan modified Proctor test, sedangkan di lapangan menggunakan alat pemadatan yang standar atau yang kecil, maka teman-teman nggak akan bisa nih mendapatkan gamma D maksimumnya. Mungkin bisa tapi lama, atau mungkin bahkan sama sekali nggak bisa. Seperti itu. Jadi match antara laboratorium dengan di lapangan dengan cara menghitung energi pemadatannya ini. Seperti itu. Kemudian selain faktor yang mempengaruhi pemadatan itu adalah jenis tanah. Tentunya jenis-jenis tanah tertentu itu akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Tingkat kepadatannya bisa berbeda-beda atau gamma D max-nya bisa berbeda-beda. Ini ditunjukkan pada grafik ini. Misal sandy silt itu seperti ini, kemudian high clay plastik itu seperti ini dan lain sebagainya. Itu bisa di eh, setiap jenis tanah itu beda-beda. Oke, setelah itu efek dari pemadatan. Nah, perbedaannya adalah, simpelnya adalah eh, pemadatan beda dengan konsolidasi. Kalau konsolidasi itu mengeluarkan air yang ada di dalam tanah, kalau pemadatan itu mengeluarkan udara. Sehingga supaya apa? Rongganya dia lebih kecil. Seperti itu. Ya, jadi kalau pemadatan itu dia mengeluarkan udara, karena udara kan juga salah satunya kan masuk dalam volume rongga kan. Nah itu, kalau pemadatan itu fokusnya di situ. Kalau konsolidasi itu mengeluarkan air, perbedaannya di situ. Nah, efek dari pemadatan ini bermacam-macam. Kalau tanah yang lebih padat pasti daya dukungnya lebih tinggi, kuat gesernya lebih tinggi, intinya lebih bagus seperti itu dengan ditunjukkan dengan beberapa parameter, misal void ratio-nya dia menurun, hydraulic conductivity-nya dia menurun, kemudian berat volume keringnya naik, seperti itu. Itu efek dari pemadatan. Nah, ini saya tunjukkan gambar-gambar dari alat-alat untuk pemadatan di lapangan, seperti ini. Nanti bisa dihitung nilai R-nya seperti ini. Dibandingkan antara gamma D di lapangan dan juga gamma D di lab. Nah, eh, materi terakhir terkait menentukan kepadatan lapangan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah sering di lapangan pasti mengenal yang namanya SENCON, seperti itu, untuk mengecek kepadatan tanah di lapangan. Biasanya kan di pekerjaan cut and fill atau pekerjaan timbunan, itu kan pasti akan dicek terkait kepadatannya tanah di lapangan. Nah, disinilah fungsinya dari pengujian di lab. Ada fungsinya. Misal teman-teman di sini nguji nih di lapangan, didapatkanlah nilainya. Nah, teman-teman menentukan apakah ini sudah sesuai atau belum, itu kan pasti harus ada referensinya, ya kan? Misal didapatkan gamma D di dalam berat volume kering maksimumnya itu misal 1,8 dari lab. Nah, kalau teman-teman nguji di lapangan, itu didapatkan misal 1,5. Tanpa adanya referensi dari lab, kan teman-teman nggak bisa tahu nih, apakah ini sesuai, ini sudah padat apa belum sih? Kan belum tahu kan. Tapi kalau ada dari lab, itu teman-teman bisa tahu. Misal 1,8, maksimumnya segitu. Berarti kalau 1,5, berarti masih kurang nih. Seperti itu. Nanti ada ketentuannya, misal di CBR. CBR kan ada CBR lab, ada CBR lapangan juga. Nah, itu kan CBR lab kan 95% dari hasil uji pemadatan di tanah ini. Nah, jadi kalau belum mencapai 95%, berarti masih belum sesuai. Nah, itu kan artinya masih perlu menggunakan data dari lab untuk memvalidasi apakah tanah ini sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Tingkat kepadatannya masih perlu dipadatkan lagi atau sudah
Kalau sudah berarti bisa ke layer selanjutnya. Kalau masih belum berarti harus dipadatkan lagi. Contohnya kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini bisa dihitung antara gamma D field, ini gamma D lapangan, dan juga gamma D dari laboratorium. Nanti akan ditentukan, oh persentase kepadatannya berapa ini. Ini kan to achieve nih 90 sampai dengan 95% dari maksimum dry unit weight atau yang saya sebutkan tadi berat volume kering maksimumnya. Nah, nanti bisa dihitung berapa persen. Kalau sudah 95%, oke, berarti lanjut ke layer selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu. Teman-teman semuanya, apakah mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Nggak apa-apa, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah eh, kerja di lapangan, mungkin bisa disampaikan terkait pengalaman di lapangannya seperti apa, terkait kepadatan tanah ini nggak apa-apa, atau mungkin nanti mungkin ada hal yang bisa kita diskusikan. Silakan. Oke teman-teman, eh tidak ada ya yang perlu kita diskusikan. Artinya saya anggap teman-teman semuanya terkait materi dari pemadatan tanah ini sudah paham semuanya ya. Jadi kita lanjutkan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Nanti saya absen satu persatu, silakan nanti dinyalakan kameranya, kemudian dinyalakan mikrofonnya, kemudian hadir seperti itu. Oke, saya persiapkan dulu, bentar. Oke, yang pertama Sevani Rahayu ada hadir? Hadir, Pak. Oke, Hadir. hadir. Zulfahmi Akmal hadir? Hadir, Pak. Muhammad Dafahirullah hadir? Hadir, Pak. Rizky Riwanto hadir? Rizky Riwanto hadir? Nggak hadir ya? Pianka Dina hadir? Izin Pak tadi katanya. Pianka Dina tidak hadir ya? Febri Najwa Shihab hadir? Hadir, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Hadir, hadir. Oke. Krisna Bayu hadir? Hadir, Pak. Kudu ndelok gambare sampean. Ah, mana Krisna Bayu? Ah, oh sing aser tadi ya? Iya, Pak. Oke, oke. Nanda Cahya Putri hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ini, hadir. Terus Ulfa Nadia hadir?
Hadir, Pak. Diva Adriana hadir. Hadir, Pak. Endi gambare sampean? Saya, Pak. Sik. Tak golek ini kene. Oh ya, hadir. Terus Andy Prasetyo hadir. Hadir, Pak. Oke. Alvin Nuril Huda hadir. Alvin Nuril Huda nggak hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Hari Fitriansyah hadir. Hadir, Pak. Oke. Hilda Nanda Khairunisa hadir. Nggak hadir, Hilda Nanda. Hilda Nanda nggak hadir ya. Oke. Rian Andika hadir. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Wisnu Purmas Hega hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ricky Johan hadir. Hadir, Pak. Saya gambari sama nanti. Di Ricky Johan. Ricky Johan. Hadir. Nanti. Hadir, Nanti namanya sampean. Pak. Kayak enak nih gunku. Coba Raizeno. Sinyalnya Oh, bawah ini. Ya. Oke. Yes. Ketok. Iya. Ahmad Iqbal Maulana hadir. Hadir, Pak. Oke. Terus Muhammad Ronald hadir. Hadir, Pak. Almas Mafazi hadir. Ini gak pernah hadir ya Almas Mafazi. Ainur Rohmah hadir. Hadir, Pak. Oke. Irfan Ferdiansyah hadir. Hadir, Pak. Hadir. Sisik mana? Oh, itu. Oke. Septino Eka hadir. Hadir, Pak. Nanti sampean. Ini, Pak. Kok Irfan Ferdiansyah? Septino Eka hadir. Oh ya, tuh. Oke. Terus Makasih, Yuda, Pak. Yuda Bintang. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Supendi hadir. Hadir, Pak. Oke. Bagus Hari Prasetya hadir. Hadir, Pak. Oke. Rio Davin hadir. Gak pernah hadir ini. Rio Davin. Ilham Aditya. Dia gak pernah hadir. Heru Setiawan hadir. Heru Setiawan. Heru Setiawan tidak hadir ya. Terus Bima Hadi Nugroho hadir. Hadir, Pak. Oke. Ada apa belum? Yang belum saya panggil. Tidak ada ya. Semuanya sudah saya panggil ya. Oke. Silakan dipersiapkan perangkatnya untuk kita melakukan post test ya. Silakan dipersiapkan dulu. Untuk hari Fitrian saya, sama kan WA, sama nggak bisa scan ya. Nanti bisa sama scan seperti ini, ya. Tak kasih contohnya. Bentar. Caranya sama scan seperti ini. Sama sudah bisa scan apa belum? Yang tak contohkan tadi dengan upload screenshot terus diupload sudah bisa. Sudah bisa, Pak. Oke, berarti nanti kalau saya share segera sampean screenshot ya, terus supaya sampean bisa mengisikan. Gitu ya. Baik, Pak. Oke.
Oke, sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke, waktunya 7 menit. Silahkan di-scan pos tesnya ini.
Waktunya kurang 1 menit, teman-teman. Silahkan segera disubmit. Jangan ada alasan yang belum submit karena waktunya habis atau masalah sinyal. Silahkan segera disubmit saja. Ya. Ini sudah ada 13 mahasiswa. Segera disubmit saja, teman-teman. Nah, ini nilainya lumayan cukup baik ya dibanding tadi. Oke, sudah habis ya. Saya tutup Google Form-nya. Ada 23. Oke, berarti dari tadi kan yang masuk kan 23 mahasiswa ya. Jadi insya Allah sudah mengisi semuanya ya. Nih, nilainya ini saya urutkan dari yang terbaik. Nih, Ulfa Nadia 100, Nanda 100, Andy 95, Ainur 95. Nih, Supendi 80, Zulfahmi Akmal 75. Oke, nilainya cukup bagus ya dibanding yang tadi. Nih, nilai-nilainya ini teman-teman bisa lihat. Nanti nilai ini akan saya masukkan di Google Sheet juga yang teman-teman bisa akses dan juga bisa melihat ya, seperti itu. Oke. Mungkin sebelum saya tutup teman-teman, adakah pertanyaan sebelum saya tutup? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Untuk itu, Pak, yang di Sepada, untuk PPT atau Google Drive mahasiswanya, buatan sakit dibika, Pak, meminta akses. Oke. Google Drive ya, akses Google Drive itu jangan dari yang di Spada karena sudah saya tutup ya, sudah saya tutup memang nggak bisa diakses ya. Jadi teman-teman bisa aksesnya melalui mana? Nih, aksesnya melalui ini di sini link Google Drive ini. Kan kemarin sudah di-linkkan toh Google Drive-nya. Nah, aksesnya lewat sini, bukan lagi lewat yang ada di Spada. Seperti itu ya. Supaya apa? Supaya yang bisa akses di folder Google Drive ini hanya saya dan juga sampean saja. Supaya teman-teman lainnya tidak bisa akses Google Drive-nya. Tujuannya seperti itu. Karena sampean sebagai pembuatnya, aku yang punya foldernya. Jadi yang bisa akses cuma aku harus sampean tok. Ya, seperti itu. Memang saya set seperti itu tujuannya. Oke, ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Sekedar gambaran aja, sudah saya informasikan di grup juga. Di pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari di chapter berapa? Pertemuan selanjutnya? 9. Chapter 9. Oke, pertemuan selanjutnya ada di chapter 9 ya. Fokusnya di 9.1 sampai dengan 9.5 dan 9.8. Nanti silakan dipelajari supaya teman-teman bisa mengerjakan pretest dan juga post-testnya. Saya berharap semuanya mahasiswa di kelas 3 ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, nilainya bisa maksimal. Tentunya kalau mengandalkan dari materi yang saya sampaikan saja, saya rasa tidak cukup. Teman-teman harus belajar secara mandiri juga. Mungkin itu saja sama informasi aja, teman-teman. Saya harap semua yang hadir di sini dan juga semua mahasiswa itu bisa hadir di segala perkuliahan. Nah, absensi, saya ingatkan lagi, absensi tidak menggunakan sepada jika perkuliahan dilakukan secara Zoom. Jika perkuliahan tidak secara Zoom, maka absensinya secara sepada. Absensinya kayak tadi. Nah, ketentuannya adalah teman-teman nanti yang tidak hadir
selama 4 kali itu pasti nilainya akan jelek. Karena sesuai dengan ketentuannya, ada nanti bisa saya share di grup, itu sebenarnya 85% mahasiswa tidak kehadirannya minimal 85% itu baru bisa ikut di ujian akhir. Seperti itu. Nah, saya ngasih kelonggarannya 4 ya. Jadi 4 itu 75% dari 16 pertemuan. Jadi eh, 4 mahasiswa tidak hadir 4 kali pertemuan itu nanti bisa dipastikan nilainya sampean jelek bahkan bisa tidak lulus gitu. Jadi saya harap tetap aktif untuk berkuliah terutama di mata kuliah mekanika tanah 1 ini. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Semoga pertemuan hari ini materi yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak.